Ya, pemirsa, hari ini pihak Denpom Jaya II meminta keterangan dari pihak keluarga Pasutri korban tabrak lari. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan penanganan kasus ini, kita terhubung melalui sambungan virtual dengan Rendra Valentino, anak dari Pasutri korban tabrak lari. Selamat siang, Mas Rendra. Ya, selamat siang Mas Jason, Mbak Yohana, selamat siang. Siang, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Rendra. Ini kejadiannya sebenarnya kronologisnya seperti apa? Bisa dijelaskan kepada kami ketika orang tua Anda ini tertabrak dengan salah satu mobil dari oknum TNI ini, Mas? Ya, kalau singkatnya orang tua saya habis menengok anak bungsunya yang baru melahirkan. Jadi sehabis menengok cucu yang baru lahir, rencananya mau ke pasar membeli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan menuju ke pasar itulah terjadi kejadian tabrakan ini. Baik, Mas Rendra, sebelumnya kami mengucapkan turut berbela-sungkawa ya terkait dengan apa yang menimpa orang tua Mas Rendra. Nah, kemudian apa hasil dari pemeriksaan atau mungkin penyelidikan dari pihak kepolisian yang disampaikan kepada pihak keluarga sampai dengan saat ini? Ya, tadi kebetulan kan saya dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Denpom Jaya II. Mengingat kasus tabrakan ini terduga pelakunya adalah anggota TNI, maka untuk kasus ini diambil alih oleh Denpom Jaya II. Jadi sekarang penanganannya bukan di kepolisian tapi di Denpom Jaya II. Nah, berdasarkan informasi yang tadi saya dengar dari penyidik, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi di TKP dan sudah ada penyitaan barang bukti berupa kendaraan yang digunakan oleh terduga pelaku dan juga kendaraan yang digunakan oleh korban. Sementara itu barang bukti lain katanya yang sudah diamankan adalah CCTV dari kantor terdekat, tepatnya kantor yang berada di depan TKP. Nah, cuma sayang sekali memang tadi kami sudah berupaya untuk meminta melihat CCTV tersebut tapi belum diperbolehkan. Baik, sudah ada barang-barang bukti termasuk CCTV dan juga memeriksa sejumlah saksi. Tapi apa hasilnya? Apakah benar seperti yang kami informasikan tadi karena alasannya mengantuk sehingga terjadilah kecelakaan dalam tanda kutip adu banteng itu, Mas Rendra? Nah, ini yang belum bisa dipastikan karena terduga pelakunya juga menurut informasi dari penyidik belum di BAP. Jadi BAP-nya itu baru berupa satu orang saksi di TKP dan satu orang saksi dari keluarga korban, yaitu saya. Nah, untuk terduga pelakunya sendiri belum di BAP. Nah, jadi apa alasan, Mas Rendra, sedikit, apa alasan belum bisa melihat CCTV? Alasannya katanya teknis tadi, CCTV-nya dibawa oleh divisi lain katanya begitu, oleh unit lain, divisinya dibawa oleh unit lain. Apakah diberikan informasi kapan bisa melihatnya? Saya dan pengacara kebetulan dan kuasa hukum tadi meminta untuk bisa diberikan secepatnya untuk bisa kami lihat. Nah, cuma belum ada kepastian kapan. Tadi informasi dari penyidik akan secepatnya diberikan. Baik, tapi untuk statusnya dari oknum anggota TNI ini sudah dipastikan tersangka atau seperti apa, Mas Rendra? Informasinya sudah dipastikan tersangka, informasi dari penyidik begitu. Oke, dan Mas Rendra sendiri ketika ke Denpom, apakah bertemu langsung dengan pelaku? Sempat dipertemukan sebentar, jadi terduga pelaku ada di dalam sel Denpom Jaya II dan kami dari luar sel, jadi hanya sempat melihat sebentar, setelah itu kami menuju ke ruang penyidikan. Apa langkah hukum selanjutnya yang akan Mas Rendra Valentino lakukan untuk memfollow up selesainya kasus ini? Ya, kalau kami dari pihak keluarga korban tentunya akan mengawal terus proses hukum dari kasus ini dan kami juga didampingi oleh kuasa hukum kami, Bapak Haji Runtuh Manggor SHMH. Ya, mudah-mudahan kami berharap bisa segera kasus ini dilimpahkan ke auditor militer dan diadili di pengadilan militer karena melibatkan anggota TNI. Jadi kami berharap kasus ini bisa segera ditangani dan diproses peradilan. Baik, intinya meminta supaya kasus ini benar-benar diusut secara tuntas dan memenuhi rasa keadilan. Tapi terakhir Mas Rendra, saya kembali lagi, tadi sempat bertemu dengan pelaku, adakah
komunikasi yang sempat terjadi begitu, apa kira-kira alibi yang disampaikan oleh pelaku sehingga kecelakaan itu terjadi, Mas? Tidak ada komunikasi, Mas Jason, jadi hanya diperlihatkan saja. Tidak ada komunikasi, bahkan kami mau minta foto pelaku pun tidak diberikan. Baik, tidak ada komunikasi, hanya sempat melihat saja tapi statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya Mas Rendra. Terima kasih Informasi Rendra Valentino. demikian. Baik, terima kasih Mas Rendra Valentino.